Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ditya Nugraha Halius dengan NIM 18060073. Saya berasal dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya di sini akan mencoba menerangkan kembali yaitu materi perkuliahan saya, yaitu Ekonomi Pembangunan 2, yang dibimbing langsung oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SE.ME. Pada materi kali ini yaitu saya akan mencoba menerangkan tentang lingkungan dan pembangunan. Baiklah, masuk pada materinya. Lingkungan dan pembangunan dalam permasalahan dasarnya, yang pertama, ekonomi dan lingkungan. Kehidupan dari setengah lebih jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi di negara-negara berkembang sangat bergantung pada lingkungan melalui kegiatan pertanian seperti beternak, perikanan, kehutanan, dan mengumpulkan bahan makanan. Dalam tahun-tahun terakhir ini, para ekonom makin menyadari betapa dampak dari berbagai persoalan lingkungan hidup terhadap keberhasilan upaya pembangunan. Kerusakan atau degradasi lingkungan dapat menurunkan laju pembangunan ekonomi dengan beban biaya tinggi yang ditanggung negara berkembang melalui biaya terkait dengan kesehatan dan berkurangnya produktivitas sumber daya. 20% penduduk dunia termiskin dari kalangan miskin perkotaan dan pedesaan akan mengalami konsekuensi paling akut dari kerusakan lingkungan. Yang B yaitu pembangunan berkelanjutan dan akuntansi lingkungan. Istilah berkelanjutan mencerminkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan adalah pola pembangunan yang memungkinkan generasi untuk menikmati kehidupan yang setidaknya sama dengan kondisi kehidupan generasi sekarang. Umumnya, masyarakat setidaknya punya perlindungan lingkungan minimal. Akuntansi lingkungan adalah dimasukkannya manfaat dan biaya lingkungan ke dalam analisis kuantitatif dari kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, pelestarian atau hilangnya sumber daya alam berharga sebaiknya dimasukkan ke dalam perkiraan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia. Yang ketiga yaitu penduduk, sumber daya, dan lingkungan. Cepatnya laju pertumbuhan penduduk telah mengakibatkan langka persediaan tanah, air, dan bahan bakar kayu di daerah pedesaan, serta krisis kesehatan di daerah perkotaan akibat minimnya fasilitas sanitasi dan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di negara berkembang yang semakin meningkat, perusahaan lingkungan harus dihentikan dan produktivitas sumber daya yang ada harus diperluas sehingga dapat memberikan manfaat bagi orang-orang. Yang keempat yaitu kemiskinan dan lingkungan hidup. Kalangan miskin biasanya menjadi korban utama dalam kerusakan lingkungan. Mereka lebih menderita akibat kerusakan lingkungan karena seringkali harus tinggal di wilayah terdegradasi yang lebih murah karena kalangan kaya menghindari tempat tersebut. Terlebih lagi, mereka hidup dalam kemiskinan tidak memiliki banyak pengaruh politis untuk mengurusi polusi di tempat wilayah mereka tinggal. Tapi dalam beberapa kasus mereka juga sebagai pelakunya akibat dari kendala kemiskinan yang dialami. Dan lagi-lagi seringkali tingkat fertilitas yang tinggi disalahkan sebagai faktor penyebab kemiskinan tersebut. Yang kelima yaitu pertumbuhan versus lingkungan. Bukti-bukti mengindikasikan bahwa kalangan paling miskin menyebabkan kerusakan lingkungan paling besar akibat kemiskinan yang dialami. Berarti peningkatan status ekonomi dari kelompok miskin akan memberikan manfaat besar bagi lingkungan. Tetapi pada saat tingkat pendapatan dan konsumsi meningkat, kemungkinan akan terjadi peningkatan neto dalam kerusakan lingkungan. Kurva lingkungan Kuznets adalah grafik yang menggambarkan konsep bahwa populasi perusakan lingkungan lain meningkat dan kemudian menurun dengan adanya peningkatan pada pendapatan per kapitanya. Terbukti hal ini berlaku dengan beberapa polutan. Yang keenam yaitu pembangunan pedesaan dan lingkungan. Meningkatnya aksesibilitas input pertanian bagi petani kecil dan pengelolaan metode pertanian berkelanjutan akan menciptakan alternatif menarik bagi pola penggunaan sumber daya sekarang yang merusak lingkungan. Investasi yang menambah nilai lahan dapat meningkat produksi dari lahan garapan, menjamin swasembada pangan di masa depan.
Selanjutnya itu yang ketujuh, pembangunan perkotaan dan lingkungan. Penumpukan emisi kendaraan dan industri dan sistem ventilasi tungku rumah yang kurang layak juga menambah biaya lingkungan yang sangat tinggi akibat kepadatan kota. Masuk yang B, yaitu pembangunan daerah pedesaan dan lingkungan. Kisah dua desa. Yang pertama yaitu desa di Afrika Sub-Sahara. Penduduk di desa Afrika di daerah semi-arid telah diperingati pemerintah bahwa menebang pepohonan hanya akan memperburuk kondisi mereka yang sudah sangat buruk. Tapi hal itu bertentangan dengan prioritas mereka, di mana pohon memiliki banyak peran dalam kehidupannya. Karena intensivitas kegiatan mereka di sana, maka tanah mereka makin terpapar dengan kerusakan lingkungan. Yang kedua yaitu pemukiman di sekitar hutan Amazon. Terletak di pinggir hutan hujan yang luas di Amerika Latin. Kebanyakan pendatang di sini berasal dari kota yang tergiur oleh janji pemerintah yang diiming-imingi dengan lahan gratis dan serumput kemakmuran. Program transmigrasi ini bertujuan membuka lahan pemukiman dengan merambah hutan sehingga kepadatan di kota dapat berkurang. Sangat kontras dengan yang terjadi di Afrika. Pemukiman baru tidak memiliki persoalan kekurangan curah hujan, satwa liar, dan tumbuhan. Bahkan sebaliknya, hutan itu merupakan hambatan bagi petani transmigrasi dan seringkali dibabat dan dibakar untuk ditanami. Yang C yaitu pemanasan global dan perubahan iklim. Yang terdapat di dalamnya itu cakupan, mitigasi, dan adaptasi. Yang pertama itu kita masuk kepada cakupan permasalahan. Pada tahun 2007, IPCC mengumumkan laporan penelitian keempatnya. Laporan ini menyimpulkan bahwa negara-negara berkembang, terutama yang miskin, dapat mengalami konsekuensi terbesar akibat pemanasan global yang melibatkan bencana gelombang, panas, hujan, banjir akibat hujan deras, kekeringan panjang, punahnya spesies, dan hilangnya sumber pertanian dan perikanan yang makin parah dan membesar. Yang kedua yaitu mitigasi. Banyak strategi telah diajukan untuk memitigasi emisi, antara lain penciptaan pasar karbon, pajak karbon, dan subsidi atas mempercepat kemajuan teknologi. Dalam hal regulasi, dengan adanya ketidakpastian dalam biaya dan manfaat dari pengurangan emisi terhadap pernyataan ekonomi yang sulit dalam merancang izin atau pajak emisi yang paling efisien. Selanjutnya yang ketiga yaitu adaptasi. Adaptasi ada dua bentuk, yaitu adaptasi terencana yang dilakukan oleh pemerintah dan adaptasi otonom yang dilakukan oleh rumah tangga, pertanian, perusahaan dalam merespon perubahan iklim yang mereka alami atau antisipasinya. Selanjutnya yang D yaitu model ekonomi dari permasalahan lingkungan. Yang pertama, sumber daya milik pribadi. Pasar hak milik yang sempurna dicirikan oleh 4 kondisi sebagai berikut. Yang A, universitas. Semua sumber daya dimiliki perseorangan. Yang B, eksklusivitas atau dikecualikan, mencegah orang lain untuk memetik manfaat dari sumber daya yang dimiliki secara pribadi. Yang C itu dapat ditransfer. Pemilik sumber daya dapat menjual sumber dayanya sesuai dengan kehendaknya. Dan D dapat diberlakukan pengaturan distribusi pasar atas manfaatnya. Yang kedua yaitu sumber daya milik bersama. Jika suatu sumber daya langka seperti tanah yang subur dimiliki oleh masyarakat dan tersedia gratis bagi semua pihak, katakanlah untuk kepentingan pertanian atau pengembangan ternak, seperti halnya yang sumber daya miliki bersama, maka setiap potensi laba atau rente keselangkaan akan menghilang, kecuali jika ada kesepakatan sosial efisien yang meningkat. Yang ketiga yaitu barang publik dan kerugian publik. Barang publik adalah segala hal yang memberikan manfaat bagi semua orang dan ketersediaannya tidak akan berkurang meskipun dinikmati secara bersama-sama dengan orang lain. Contohnya udara bersih, lembaga ekonomi, dan pertahanan nasional. Kerugian publik adalah produk atau kondisi yang merugikan kesejahteraan orang lain, yang jahatnya tidak akan berkurang apalagi bila digunakan bersama-sama pada saat polusi udara dan air adalah contohnya. Masuk yang E yaitu pembangunan perkotaan dan lingkungan. Yang pertama yaitu masalah lingkungan
dan pemukiman kumuh di perkotaan. Dalam beberapa hal di kehidupan sehari-hari penduduk miskin di permukiman kumuh perkotaan serupa dengan kehidupan penduduk miskin di daerah pedesaan. Keluarga harus bekerja dengan jam kerja panjang, pendapatan tidak menentu, dan trade-off yang sulit antara belanja gizi enak, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Meski rata-rata penduduk perkotaan memiliki pendapatan yang lebih tinggi, penduduk yang paling miskin seringkali memiliki resiko yang lebih besar terpapar kondisi lingkungan yang berbahaya. Yang kedua yaitu industrialisasi dan pencemaran udara di perkotaan. Tahap-tahap awal urbanisasi dan industrialisasi di berbagai negara berkembang biasanya disertai dengan peningkatan pendapatan dan buruknya kondisi lingkungan. Yang ketiga yaitu masalah penumpukan air bersih dan sanitasi. Dua faktor lingkungan yang paling penting dan berdampak pada kesehatan kalangan miskin kota adalah minimnya akses air bersih dan kurangnya sanitasi yang baik. Materi selanjutnya yang G yaitu pilihan kebijakan bagi negara-negara maju, negara-negara berkembang. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh negara berkembang antara lain yang pertama yaitu menetapkan harga sumber daya yang layak. Yang kedua yaitu melibatkan masyarakat. Yang ketiga yaitu pengaturan hak milik dan kepemilikan sumber daya yang jelas. Yang keempat, peningkatan alternatif ekonomi bagi penduduk miskin. Yang kelima, peningkatan status ekonomi perempuan. Yang keenam, kebijakan pengendalian emisi industri. Dan yang ketujuh adalah mengambil sikap proaktif untuk beradaptasi terhadap perubahan. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh negara maju untuk membantu negara berkembang antara lain yaitu yang pertama, liberalisasi perdagangan. Yang kedua, pemberian keringanan utang. Yang ketiga yaitu pemberian bantuan finansial dan teknologi. Yang dapat dilakukan negara maju bagi lingkungan global antara lain yang pertama, mengurangi emisi berbahaya termasuk juga gas rumah kaca. Yang kedua, menjalankan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan teknologi ramah lingkungan dan pengendalian polusi bagi negara sendiri dan negara berkembangnya. Yang ketiga yaitu mengubah pola permintaan mereka yang berbahaya bagi lingkungan. Baiklah, hanya itu mungkin yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.